salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sefanya Kristika Tasik, mahasiswa Universitas Terbuka, dengan NIM 0512472282 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJ Manado. Pada saat ini, saya akan mempraktikkan tugas tiga jaringan komputer. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tugas yang diberikan, itu ada 4 soal. Dan pertama kita akan bahas atau mengerjakan soal nomor 1, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan PIN. Baik, pada saat ini kita akan menuju pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, setelah masuk, yang pertama kita pergi pada menu NDFIS dan kita tambahkan PC. Yang di soal itu kita menambahkan 4 buah PC, 2, 3, 4 PC dan 1 buah switch. Kita pergi pada menu network device dan kita tekan switch dan kita tambahkan 1 buah switch. Setelah itu kita akan menyambungkan switch dan setiap masing-masing komputer dengan menggunakan kabel dari switch ke komputer atau PC 1, dari switch ke komputer atau PC 2, dari switch ke PC 3, dari switch ke PC 4. Setelah tersambung, kita akan memberikan masing-masing PC atau komputer ini alamat IP-nya. Kita akan memberikan alamat IP pada setiap komputer. Kita pergi pada menu config dan klik pada menu fast Ethernet 0. Setelah itu kita masukkan IPv4 address untuk alamat IP-nya. Sebagai contoh, 192.168.171. Pada menu subnet mask itu sudah terisi default, jadi kita tidak usah mengisinya. Dan kita lanjut pada PC yang kedua, akan memasukkan alamat IP pada PC yang kedua. Contohnya seperti yang pertama tadi, kita ganti namanya PC 2. Kita akan berkali pada PC yang ketiga. PC 3 dan yang terakhir PC keempat. PC 4. Setelah diberikan alamat IP ke 4 PC tersebut atau komputer tersebut, kita akan mengeceknya apakah sudah tersambung atau belum. Kita akan mengecek PIN-nya. Kita akan masuk pada menu desktop. Setelah itu kita masuk pada command prompt. Kita akan mengecek PIN-nya. Kita masukkan alamat IP yang sudah kita buatkan tadi pada PC 1. Yang berhasil pada PC 1. Selanjutnya kita akan mengecek pada PC yang kedua. Kita akan mengecek PIN-nya. Kita masukkan alamat IP yang sudah kita buat tadi pada PC 1, PC 2. Ya, berhasil. Kita lanjut pada PC 3. Berhasil. Dan kita mencek lagi pada PC yang keempat. Ya, berhasil. Ya, lanjut. Saat ini kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu buatkan suatu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Langsung saja kita praktikkan. Kita akan menambahkan satu server dan kita akan menuju menu NDFIS dan kita tambah satu server dan kita akan menyambungkannya dengan kabel dari server ke switch. Setelah itu kita akan memasukkan alamat IP pada server. Akan masukkan alamat IP pada server. Setelah itu kita menuju pada menu service. Kita akan mengedit dan ganti dengan server berhasil dibuka. Server berhasil dibuka. Kita save. Setelah itu kita akan cek di masing-masing PC. Kita coba masukkan alamat IP servernya. Ya, berhasil. Kita coba pada PC yang ketiga. Kita tunggu sebentar. Kita masukkan alamat IP dari servernya. Ya, berhasil. Kita coba pada yang PC yang keempat. Kita masukkan alamat IP dari servernya. Ya, berhasil. Kita lanjut pada soal nomor 3, yaitu buatkan satu server DNS dan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Seperti diperhatikan, pada sini kita akan menambahkan satu buah server lagi. Kita akan namai servernya DNS. Setelah itu kita akan menghubungkannya ke switch menggunakan kabel.
Setelah itu, kita akan masukkan alamat IP pada DNS. Setelah itu, kita menuju pada menu service, lalu kita pergi ke DNS. Lalu kita on-kan DNS service, dan kita beri nama tugas3.com. Setelah itu, kita masukkan IP address pada server yang pertama tadi. Setelah itu, kita lihat, dan kita akan masukkan alamat IP DNS pada masing-masing PC atau komputer. Kita masukkan alamat IP DNS-nya. Lanjut PC yang kedua. Lanjut PC yang ketiga. Lanjut PC yang keempat. Setelah itu kita akan mengecek pada masing-masing PC. Kita akan mengecek pertama, PC yang pertama. Kita pergi pada menu desktop, lalu web browser. Ya, berhasil pada PC pertama. Kita lanjut PC yang ketiga. Ya, berhasil, kita lanjut pada PC yang keempat. Ya, berhasil. Kita lanjut pada soal yang keempat. Itu bukan struktur jaringan pada gambar berikut. Langsung saja kita praktikan. Kita akan keluar. Pertama kita klik pada menu device dan kita akan tambahkan PC. Di soal itu ada 2 buah PC. 1 buah PC, 2 buah PC. Dan ada juga server. Di soal ada 3 buah server. Kita klik servernya. 1 server, 2 server, 3 server. Dan juga ada kita klik pada menu network device. Situ ada 1 buah router. Dan ada kita klik pada menu switch. Situ ada di soal ada 2 buah switch. Tambahkan 1 buah switch, 2 buah switch. Dan kita akan sambungkan menggunakan kabel. Kita klik pada menu connections. Kita akan sambungkan router 0 dengan switch 1, router 0 dengan switch 0, PC 1 ke switch 0, server 0 ke switch 0, server 2 ke switch 1, server 1 ke switch 0, switch 1, PC 0 ke switch 1. Dan kita akan namai server 2 ini kita ganti dengan DNS. Dan pada server 1 ini kita akan namakan Yocom.com. Dan pada server 0 kita akan namakan Yocom.com. Yang pertama kita akan atur DNS pada router. Kita akan atur IP address pada router. Kita pergi pada menu config dan kita klik menu gigabit 0. Kita akan buat DNS-nya, IP address-nya. Jangan lupa port statusnya di-on-kan. Dan pada gigabit 1 itu kita akan buat IP address yang berbeda dari gigabit 0. Kita akan buat yang berbeda. Jangan lupa port statusnya di-on-kan. Setelah itu kita akan atur IP address pada DNS. Kita pergi pada menu config dan fast 0, fast internet 0. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP address. Setelah itu kita pergi pada menu service. Kita pergi pada DNS. Pada menu setting dan kita isi default gateway-nya. Kita isi IP address pada router yang pertama tadi. Dan pada DNS server kita isi IP address DNS yang tadi. Dan pada server Yocom.com kita akan buat IP address-nya. Kita masukkan menu config, fast internet 0. Kita masukkan IP address-nya. Lalu pada menu setting kita masuk di dalam default gateway. Kita masukkan alamat IP pada router yang tadi. Dan pada DNS server kita masukkan alamat IP DNS yang tadi. Dan setelah itu kita masuk pada menu service. Dan pada keterangan ini kita akan edit. Kita akan ganti dengan Yocom.com berhasil dibuka. Setelah itu kita save. Setelah itu kita masuk ke DNS dan kita off-kan yang ini.
Setelah itu pada PC 0 kita akan atur alamat IP-nya. Kita pergi pada menu config, lalu fast ethernet 0, dan kita masukkan alamat IP-nya. Setelah itu kita masuk pada menu setting, kita masukkan alamat IP dari router pada default gateway. Dan pada DNS server kita masukkan alamat IP DNS yang tadi. Kemudian kita aktifkan server pendelcom.com. Kita masukkan alamat IP pada server pendelcom.com. Kita masuk pada menu config dan fast ethernet 0. Setelah itu kita masukkan alamat IP-nya. Setelah itu kita masuk pada menu setting. Kita masukkan alamat IP pada router di dalam default gateway. Dan pada DNS server kita akan masukkan alamat IP DNS yang tadi. Kemudian kita ke service, kita edit indeksnya menjadi pendelcom.com berhasil dibuka. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita masuk pada DNS, pada server DNS. Setelah itu kita masuk pada menu service dan klik menu DNS. Setelah itu pada menu name ini masuk record name, kita masukkan pendelcom.com. Dan pada address ini kita masukkan alamat IP-nya. Lalu kita add dan kita tambahkan pendelcom.com. Lalu kita add. Lakukan perintah berikut. Yang pertama, pindah komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ya, berhasil. Soal berikut, yang kedua, pindah komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ya, berhasil. Kita lanjut. Pada perintah yang ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita pergi pada menu desktop, kita pilih web browser. Setelah itu kita ketikkan web browser, kita ketikkan ilkom.com. Ya, berhasil. Selanjutnya pada PC 0. Selanjutnya, pada perintah yang keempat, buka web browser akses pendelcom.com dari PC 0. Pastikan halaman pendelcom.com harus terbuka. Langsung saja kita pergi pada PC 0, kita menuju pada menu desktop, dan kita pilih web browser, setelah itu kita ketikkan telkom.com. Ya, berhasil, telkom.com berhasil dibuka. Sekian dari penjelasan saya tentang tugas KP3. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.